Ultras Garuda sambut meriah kehadiran timnas Indonesia saat tiba di Bahrain. Pertandingan itu dengan fair play. Kenapa? Karena ini sama-sama ingin meraih satu tiket menuju Piala Dunia. Ya nggak mungkin lah masa wasit yang ditugaskan akan berpihak. Saya kira hal itu kalaupun memang itu terjadi, pasti akan kami lakukan protes seperti yang sudah. PSSI minta AFC hukum keras Bahrain apabila masih ada laser di laga lawan timnas Indonesia. You are here or around, feel free to come to this building to get in touch with me, to spend some time. With some others of you, I will have to leave you because we have the opening ceremony of the IOC session. FIFA tiba-tiba bahas striker timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, mau bikin Cina trauma. Ultras Garuda sambut meriah kehadiran timnas Indonesia saat tiba di Bahrain. Kabar terbaru datang dari skuad Garuda yang mendapatkan sambutan meriah dari para supporter usai tiba di Bahrain jelang mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih telah bertolak ke Bahrain dini hari. Ketua BTN Sumarji pun telah mengonfirmasi skuad Garuda tidak berlama-lama berkumpul di Jakarta lantaran akan mengumpulkan semua pemain di Bahrain setelah menempuh perjalanan panjang. Kedatangan skuad Garuda pun disambut meriah oleh puluhan wakil supporter. Seperti di Arab Saudi dan juga di Qatar beberapa waktu yang lalu terlihat para pendukung timnas Indonesia langsung menghampiri para penggawa Garuda yang baru turun dari bus menuju hotel tempat menginap. Para pemain pun terlihat enjoy menyambut tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi. Ini tentu hal tersebut menjadi modal positif bagi Shin Tae-yong untuk menyiapkan racikan terbaiknya. Rencananya skuad Garuda pun langsung menggelar latihan ringan sebagai pemulihan sebelum akhirnya menerapkan taktik. Ketika para pemain sudah lengkap, Shin Tae-yong sendiri sebelumnya menyadari bahwa untuk meraih tiket otomatis Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat itu tidak akan mudah. Namun demikian, Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia memiliki peluang yang realistis untuk finish di posisi ketiga dalam klasemen grup. Untuk itu pelatih asal Korea Selatan itu berjanji akan mempersiapkan tim Merah Putih dengan sebaik mungkin. Sebelumnya para pemain timnas Indonesia itu mendapatkan motivasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Motivasi itu dilakukan untuk menambah kuat mental bertanding para pemain timnas Indonesia melawan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Dari 27 nama itu, 11 pemain berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Nah, 11 pemain itu yang berangkat bersama-sama dari Jakarta ke Bahrain. Ke-11 pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Malik Risaldi. Adapun untuk 16 pemain timnas Indonesia lainnya sedang berkarir di luar negeri. Mereka berangkat terpisah-pisah ke Bahrain. Ada 11 pemain yang berangkat dari Jakarta. Ini semua pemain dari klub Liga 1 2024-2025, kata Sumarji. PSSI minta AFC hukum keras Bahrain apabila masih ada laser di laga lawan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, berharap tidak ada laser dari penonton yang terjadi saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Jika itu masih ada, maka Sumarji meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain.
Sumarji belajar dari kasus Jepang yang dimana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain, Selasa, 15 September 2024. Untung saja Jepang berhasil meraih kemenangan telak 5-0 atas Bahrain pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski menang, tim pelatih Jepang tidak puas dengan adanya sinar laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Tentu saja ini akan berdampak pada permainan dari Jepang. Sumarji mengetahui protes keras dari pihak Jepang terkait perlakuan buruk supporter Bahrain. Oleh karena itu, Sumarji ingin Bahrain belajar dari kasus tersebut dan jangan sampai sinar laser kembali datang saat melawan timnas Indonesia. Sumarji akan buka suara saat timnas Indonesia menjalani pertemuan dengan Bahrain serta panpel pertandingan pada H1. Ia berharap suaranya didengar agar tidak merugikan timnas Indonesia. Ya, terkait laser itu nanti akan saya sampaikan saat H1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsentrasi para pemain kami, ucap Sumarji, Sabtu, 5 Oktober 2024. Sumarji tidak tahu hukuman apa yang akan didapatkan Bahrain apabila laser di laga lawan timnas Indonesia. Sumarji hanya menargetkan timnas Indonesia bisa mendapatkan poin dari kandang Bahrain. Ya, lihat saja nanti. Yang pasti saya akan sampaikan terlebih dahulu, tutup Sumarji. FIFA tiba-tiba bahas striker timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, mau bikin Cina trauma. FIFA mendadak bahas striker legendaris timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda melanjutkan upayanya dalam memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober 2024 ini. Setelah menahan Arab Saudi dan Australia dengan skor 1-1 dan 0-0, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam dua laga tandang. Bahrain menjadi negara yang lebih dulu disambangi, dengan laga digelar pada 10 Oktober 2024. Sedangkan partai melawan Cina digelar pada 5 hari kemudian. Menjelang laga-laga tersebut, Shin Tae-yong telah menentukan 27 nama, dengan Mees Hilgers dan Eliano Reijers termasuk di antaranya. Namun, kehadiran keduanya diprotes oleh media Cina, 163.com, yang berpendapat bahwa Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan timnas Indonesia kepada AFC. Sebab, pengambilan sumpah Hilgers dan Reijers dilaksanakan di luar Indonesia, dan itu disebut tidak memenuhi aturan. Jika timnas Indonesia dihukum, maka Cina mendapatkan 3 poin cuma-cuma karena menang WO dengan skor 3-0. Kehadiran Hilgers dan Reijers tampaknya sudah membuat Cina ketar-ketir, mengingat kekuatan timnas Indonesia sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim kuat di Asia, seperti Australia dan Arab Saudi. Kini, FIFA bisa membuat Cina trauma karena membahas striker legendaris timnas Indonesia, Boaz Solosa. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024 siang WIB, FIFA mengunggah foto Boaz selagi meminta komentar dari para supporter timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris timnas Indonesia. Kata yang menggambarkan sosoknya, demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boaz merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Laga itu berakhir imbang dengan skor 1-1 setelah gol 11 Wu pada menit ke-36 dibalas tendangan roket Boaz pada menit ke-67. Mendapatkan bola dari Ahmad Bustomi, Boaz langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Cina kawalan Zheng Cheng, mantan kiper Persebaya Surabaya, pada saat itu. Tendangan Boaz begitu keras hingga sulit dihentikan oleh barisan pertahanan Cina, yang harus puas dengan hanya 1 poin meski sempat unggul lebih dulu di GBK saat itu.